Alhamdulillah, tanda pencairan di 6NG sudah semakin nyata terlihat. Nama-nama KPM sudah dipositifkan cair dan data bayar sesuai dengan komponen sudah siap. Berkah hari ini karena saatnya menanti detik-detik pencairan PKH tahap 2 dan melalui kartu KKS di Bank Himbara, BRI, BSI, BNI. Daerah mana sajakah yang segera pencairan? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga di Sabtu akhir pekan ini berisi kebaikan-kebaikan. Terlebih hari ini kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Semoga keikhlasan kita menjalankan ibadah puasa membawa dampak baik di hari-hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pencairan bantuan sosial tentunya sangat diharapkan lancar pencairannya. Apalagi di tengah kehidupan ekonomi yang sedikit goyang disebabkan harga terus merangkak naik, utamanya bahan komoditas pangan dan kebutuhan di bulan Ramadan. Nah oleh karena itu, bantuan sosial dari pemerintah yang memang bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat miskin, pastinya diharapkan segera terkucur lagi. Pada video kemarin, saya menjelaskan bahwa update status di 6NG untuk bantuan program Keluarga Harapan PKH periode Maret-April untuk yang pencairan lewat KKS telah melalui evaluasi komponen. Dan Alhamdulillah setelah melalui evaluasi komponen, maka KPM yang masih memiliki komponen dan kategori akan masuk ke dalam data bayar PKH tahap 2 2024. Nah teman-teman, dari proses final closing ini sebagai outputnya ada data bayar yang disesuaikan dengan jumlah kategori keluarga yang dimiliki, di mana besaran bantuan akan disesuaikan dengan hasil evaluasi komponen. Kemudian data bayar hasil final closing ini kemudian dijadikan dasar SP2D yang akan seterusnya melalui proses hingga penyaluran di lembaga bayar, dalam hal ini Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia. Proses pencairan PKH, Alhamdulillah di 6NG terus mengalami kemajuan dari penentuan KPM, kemudian evaluasi komponen, dan final closing telah dilaksanakan. Nah, kapan kira-kira pencairan PKH yang mencapai 10 juta penerima ini? Nah, teman-teman, secara kebiasaan proses penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH setelah berhasil final closing, maka perkiraan mulai penyaluran 1 hingga 2 pekan ke depan. Dikarenakan akan melalui proses administrasi dari Kementerian Sosial. Seperti misalnya pengecekan rekening KPM menggunakan aplikasi OnSpam. Kemudian beberapa tahapan-tahapan proses penyaluran antara Kementerian Sosial, kantor KPPN, dan juga lembaga penyalur. Nah teman-teman, daerah mana sajakah dan bank mana saja yang terpantau sudah berubah di aplikasi 6NG? Silakan teman-teman simak hingga tuntas agar tidak menimbulkan kegagalpahaman dan gagal persepsi mengenai isi konten yang saya akan bagikan. Namun pastikan juga teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputar pencairan BPNT dan juga PKH. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel Info Bansos, dan silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Baik teman-teman, kita kembali ke topik. Di sini kita akan mengupdate untuk informasi terbaru progres detik-detik pencairan PKH tahap 2 alokasi Maret-April 2024. Update-nya adalah hari Sabtu ini supaya bisa menjadi tambahan informasi terkini. Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi terbaru terkait sampai di mana sih proses pencairannya di pusat, dan bagi teman-teman yang dari kemarin-kemarin mencari tahu apakah bantuan sudah masuk, terlebih banyak info yang berseliweran mengenai cek saldo di media sosial. Nah tentunya ini menjadi lucu manakala di 6NG masih proses cek rekening, tapi sudah banyak konten yang cek saldo yang tentunya akan selalu kosong teman-teman. Dikarenakan belum tahapan SP2D atau belum SPM bantuan PKH tersebut. Nah, untuk cek saldo semacam ini saya rasa terlalu berlebihan dan juga agak menyesatkan. Dan saya berharap teman-teman semua untuk bijak ketika melihat konten cek saldo. Karena ya, suatu hal yang mustahil rasanya masih proses cek rekening
Jadi jika saja ada yang melaporkan telah ada pencairan PKH tahap 2, maka kebenarannya belum bisa dipastikan alias meragukan. Status SP2D untuk PKH Maret-April belum muncul di Siksenji. Nah, karena saat ini masih tahapan proses validasi dan verifikasi rekening dan masih membutuhkan beberapa hari agar keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah lolos uji kelayakan penerima akan kembali diverifikasi rekeningnya. Baik itu dari Bank BRI, BNI Mandiri, dan juga BSI. Nah, untuk status seperti ini, yaitu verifikasi dan validasi rekening, masih ada dua kemungkinan ya teman-teman, apakah KPM ini berhasil lolos data sesuai dengan data capil dan data bank, atau malah gagal cek rekening alias gagal on spam. Nah, untuk kasus seperti ini tidak lolos itu dikarenakan adanya perbedaan data capil dengan data bank. Bisa jadi NIK tidak sesuai dengan format, NIK tidak cukup 16 digit, dan yang paling banyak gagal on spam ketika ejaan nama berbeda. Contohnya, data capil yang tertera di KTP atau KK misalnya Sunardi, ternyata data di bank atau yang tertera di KKS itu Sumardi. Dan contoh lain misalnya di data capil atau KTP tertera Rohana, tapi di data bank tertulis Rokana. Nah, ini jadinya menjadi terhambat dan tidak bisa dicairkan melalui KKS. Pencairan PKH teman-teman diprediksikan cair sebelum Lebaran Idul Fitri, itu berkisar minggu terakhir Maret hingga awal April 2024. Masyarakat bisa mencari tahu apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos. Berikut adalah cara mengecek penerima Bansos 2024 secara online melalui link resmi Kemensos. Caranya, akses link cekbansos.kemensos.go.id melalui Google. Oke teman-teman. Ilustrasinya, jika teman-teman sebagai penerima PKH di periode Maret-April, maka tertera periode Maret-April 2024. Seperti yang ada di layar belakang saya. Untuk sementara teman-teman tidak harus terpengaruh, dan saya sangat berharap bagi teman-teman agar tidak selalu mengecek KKS-nya sebelum ada informasi yang betul-betul valid, baik itu dari informasi pendamping di wilayah teman-teman ataupun informasi dari pemerintah desa setempat. Selanjutnya, informasi BLT mitigasi pangan Rp600.000 mengenai jadwal tanggal pencairan bantuan mitigasi risiko pangan Rp600.000 sedang menjadi sorotan. Menko Airlangga memberikan kepastian bahwa BLT mitigasi akan disalurkan sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Bila Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada tanggal 10 April 2024, maka diperkirakan pencairan dilakukan pada rentan tanggal 17 Maret hingga 9 April. Tetap bersabar karena pasti akan cair setelah semua data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia disiapkan dengan baik, termasuk nama penerima dan juga jumlah anggarannya. Perlu ditekankan ya teman-teman, bahwa data penerima BLT mitigasi risiko pangan ini berbeda dengan data penerima bansos beras 10 kg. Data beras 10 kg ini dikelola oleh Menko PMK, sedangkan untuk BLT mitigasi risiko pangan oleh Kementerian Sosial atau diambil dari data DPKS. Oleh karena itu, ada perbedaan data penerima antara kedua bansos tersebut. Selanjutnya, untuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan dengan rincian Rp200.000 per bulan, Januari, Februari, Maret, akan dibayarkan sekaligus. Semoga informasi ini mencerahkan teman-teman semua. Like dan share ke media sosial teman-teman. Bila informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya jika belum berlangganan dengan channel Info Bansos. Samra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.